Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Khairati RN dengan NIM 23022031 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian administrasi pendidikan, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, di sini administrasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Adapun administrasi yang kita kenal yaitu sebagai proses pengelolaan atau segenap pengarahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber, bagi itu personel, petualang material yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Dan ini kalau kita garis bawahi bahwa pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dalam pengarahan dari fungsi-fungsi administrasi atau fungsi manajemen dalam keseluruhan bidang. Garapan administrasi pendidikan penting mengintegrasikan semua hal tersebut dalam setiap satuan pendidikan atau di setiap sekolah level apapun, mulai dari sekolah dasar, menengah, pertama, atau bahkan sebenarnya termasuk lembaga pendidikan tinggi atau universitas perguruan tinggi. Pentingnya adalah kalau kita ambil dari satu kalimat yang bisa mewakili administrasi pendidikan, hal penting sebagai subsistem dari sebuah sistem dari satu secara keseluruhan. Dalam sistem pendidikan di sekolah ataupun lembaga satuan pendidikan, kenapa? Karena dikelola itu banyak sekali. Fungsi manajemen itu dilakukan untuk setiap bidang garapan yang ada di sekolah. Apa saja sebenarnya bidang garapan itu? Organisasi sangat penting karena administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan. Secara keseluruhan, tujuan administrasi pendidikan yang pertama adalah untuk efektivitas dari produksi efektivitas dari dasar efektif terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau kita punya tujuan 1 tahun ke depan, maka seharusnya dengan melaksanakan administrasi dari seluruh garapan pendidikan itu, maka tujuan sebelum 1 tahun atau sekurang-kurangnya dalam 1 tahun kita bisa tercapai. Artinya menjadi lebih efektif, hal ini lebih menjanjikan untuk bisa dicapai. Yang kedua, adanya efisiensi. Melalui kegiatan administrasi pendidikan di seluruh program terkait dengan bidang garapan administrasi pendidikan di sekolah lebih efisien terkait dalam waktu berkisaran, melakukan kegiatan-kegiatan dan struktur terkait dengan berbagai macam program, mulai garapan rencana sampai kontrol terhadap semua hal bidang garapan tadi, maka mustahil sebenarnya efisiensi itu bisa diwujud. Yang ketiga, adapun tujuan dari administrasi pendidikan ini terkait dengan kemampuan kita menyesuaikan. Artinya, apabila kita ambil salah satu bidang garapannya adalah administrasi kurikulum. Dengan adanya kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa, yang harus diselesaikan oleh siswa, dan kalau di perguruan tinggi adalah sejumlah mata kuliah
yang harus diselesaikan oleh mahasiswa lebih jauh daripada itu sebenarnya adalah eksperimen yang sebenarnya bisa dilakukan dan kita dibagi dan bisa diterima oleh peserta didik untuk menyesuaikan konsep tuntutan pasar atau tuntutan industri. Nah, kalau di perguruan tinggi, lulusan ini nanti diminta jadi apa? Menghendaki, maka sebagai kondisi itu, sebagai perguruan tinggi, sebenarnya kita menyesuaikan diri kurikulum ini sehingga ada soft skill yang bisa diperoleh oleh mahasiswa selama proses pendidikan yang terjadi. Sehingga ketika lulusan memang banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Bukan satu hal yang mengerikan untuk dicari dan dapat begitu saja. Adapun dari tujuan administrasi yang disampaikan oleh Hargiovani, ini adalah kepuasan kerja. Hal tersulit memang mengidentifikasikan tingkat kepuasan seseorang, tapi yang jelas ketika satu program setiap pekerja dilandasi dengan perencanaan yang matang, dilakukan kontrol semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Konteks sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik, ada fungsi menjadi nyaman dalam belajar. Ini membuat setiap orang menjadi puas, apakah dari sisinya menyatakan tujuannya. Tujuan dari kegiatan administrasi ini adalah ketika dilakukan secara tepat, minimal memenuhi 4 dari fungsi manajemen. Tadi akan muncul kepuasan kerja setiap personel yang ada di dalam diri kita sekarang. Fungsi atau proses administrasi yaitu lebih menekankan pada kegiatan berhubungan langsung dengan orang-orang organisasi. Ada teori yang mengatakan dasar manusia itu pemalas selagi diberikan pilih-pilihan untuk menyenangkan atau mereka akan lebih memilih untuk hal yang tidak mengeluarkan tenaga pikiran. Motivasi inilah yang membuat seseorang menjadi orang yang jauh lebih baik, yang harusnya tidur gara-gara motivasi yang tinggi, terpaksa melawan malas ketika akan bekerja di pagi hari. Berikutnya, tujuan lingkup dari administrasi pendidikan yang kita bicarakan dari awal tadi, sehingga fungsi yang begitu hebat, tujuan yang begitu luar biasa, dan fungsi-fungsi atau proses yang dijalankan sehingga memungkinkan ditutup dengan supervisi dan pimpinan. Apa saja bidang garapan itu? Bidang garapannya itu adalah keseluruhan aspek terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidik, lembaga satuan pendidikan yang masuk dalam mencakupi administrasi pendidikan, apa saja mulai dari personel atau sumber daya manusia dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah peserta didik, kemungkinan kurikulum, bidang garapan. Yang berikutnya keuangan, sarana prasarana, adanya pengawasan. Dan yang terakhir, kita mengenal 2 istilah yang akan melakukan keseluruhan bidang garapan, yaitu kepemimpinan dan supervisi. Nah, ketika fungsi-fungsi manajemen pergi dikondisikan atau ditarik untuk melakukan keseluruhan bidang garapan ini. Misalnya sarana-sarana dirancanakan, bagaimana pengadaannya, kemungkinan bagaimana penempatannya, proses inventarisasi yang harus diadakan, sehingga menjadi konteks sarana yang memang mendukung proses pendidikan dan itu menjadi layanan peserta didik. Baiklah, sedemikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri.
Baiklah, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.